علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sore ini kajian kitab Al-Arba'un Al-Filastiniyah yang kita sudah bahas kemarin dari hadis 1 sampai hadis 5. Kita lanjutkan Al-Hadithus Sadis, hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jawazu nadhris salati, bolehnya bernadar untuk salat fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan qama yaumal fathi, bahwasanya ada seorang laki-laki berdiri pada hari Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Faqala ya Rasulullah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni nadartu lillahi, sesungguhnya aku telah bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala. In fatahallahu alaika Makkata, jika Allah telah memenangkan terhadap engkau kota Makkah, an usalliya fi Baitul Maqdis rak'atain, bahwasanya aku akan salat di Baitul Maqdis 2 rakaat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salliha huna, salatlah engkau di sini, yaitu maksudnya di Makkah, di Masjidil Haram. Thumma a'ada alaih, kemudian orang itu mengulangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya. Faqala salliha huna, maka Nabi mengatakan salatlah di sini, yaitu di Masjidil Haram. Thumma a'ada alaih, kemudian orang itu mengulangi lagi kepada Nabi. Faqala, maka beliau bersabda, sya'nuka idan, terserah kamu kalau begitu. Sya'nuka itu artinya urusan kamu, maksudnya terserah kamu, ya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Daqiq al-Id di dalam kitab Al-Iqtirah fi Bayanil Istilah. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang bernadar untuk salat di Baitul Maqdis, dan apabila dia menadarkan hal tersebut, maka wajib baginya untuk melaksanakan nadarnya. Berbeda dengan kalau kita bernadar untuk sholat di masjid manapun selain 3 masjid yang sudah disebutkan kemarin, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, maka tidak wajib bagi kita untuk melakukan sholat di masjid yang kita nadarkan tersebut. Bebas di masjid manapun juga. Kenapa? Karena semua masjid derajatnya adalah sama, kecuali 3 masjid tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, sholat di sana derajatnya, pahalanya berbeda daripada di masjid-masjid yang lain. Jadi misalnya seandainya seseorang bernadar, ya, kalau saya sembuh saya akan i'tikaf di Masjid Istiqlal Jakarta misalnya. Setelah dia sembuh, maka dia i'tikaf, tetapi tidak di Masjid Istiqlal karena rumahnya tidak dekat dengan Masjid Istiqlal. Dia i'tikaf di samping di masjid samping rumahnya, tidak ada masalah, itu sah karena semua masjid derajatnya adalah sama. Tapi kalau menadarkan di Baitul Maqdis, maka wajib dia untuk melakukan nadar tersebut juga di Baitul Maqdis, karena 3 masjid ini memang derajatnya berbeda. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang ini ketika ingin sholat di Baitul Maqdis, oleh Nabi SAW disuruh untuk sholat di Masjidil Haram. Tapi orang ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, nadar saya itu di Baitul Maqdis, bukan di Masjidil Haram. Sampai 3 kali disuruh Nabi, akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah, terserah kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau orang bernadar i'tikaf atau salat di Masjid Baitul Maqdis, dia boleh salat di Baitul Maqdis, boleh juga salat di Masjidil Haram, boleh juga salat di Masjid Nabawi. Karena 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, lebih utama daripada Baitul Maqdis. Demikian juga kalau ada orang bernadar i'tikaf di Masjid Nabawi, dia boleh i'tikaf di Masjid Nabawi, boleh juga di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa tidak boleh, ya, karena tidak memenuhi syarat, yaitu derajatnya di bawah. Maka kalau meniatkan di Masjidil Aqsa, boleh di 2 masjid yang lain tadi, karena derajatnya dua-duanya lebih utama. Itu maksud hadis ini. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa nazar itu diperbolehkan.
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang sahabat yang melakukan nazar ini, bahkan Nabi menyuruhnya untuk menunaikan nazarnya. Adapun hadis yang mengatakan naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anin nadri, ya, Nabi melarang dari nazar, maka larangan tersebut maksudnya adalah larangan makruh. Maka ringkasnya nazar itu hukumnya ada 3 macam. Ada nazar yang haram, yaitu kalau seseorang menazarkan sesuatu yang haram. Yang kedua adalah nazar yang makruh, yaitu nazar yang mu'allaq, yang terikat nih. Kalau saya sembuh, saya sedekah 1 juta, ini makruh kayak begini. Kenapa makruh? Karena hal itu menunjukkan pelitnya dia. Dia tidak mau sedekah 1 juta, 10 juta, tidak mau i'tikaf, kecuali kalau diberi sembuh oleh Allah. Kalau tidak diberi sembuh oleh Allah, dia tidak mau melakukannya. Ini menunjukkan bakhil tersebut. Yang ketiga adalah nazar yang mubah, yaitu nazar yang tidak dikait-kaitkan dengan apapun juga, seperti misalnya nazarnya ibunya Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Jadi neneknya Nabi Isa alaihissalatu wassalam bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, itu nazarnya tidak bersyarat, maka ini termasuk nazar yang mubah. Adapun nazar yang bersyarat maka hukumnya makruh, tetapi ketika sudah dinazarkan wajib untuk ditunaikan. Hadis berikutnya al-haditsus sabi' al-buraqu dabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Buraq adalah kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Maksudnya adalah ketika Isra. Isra artinya adalah perjalanan pada malam hari, diambil dari kata-kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, ya. Asra menunjukkan itu maksudnya adalah berjalan malam hari. Adapun Mi'raj itu adalah naik ke langit. Jadi dari Makkah ke Baitul Maqdis ini namanya Isra. Dari Baitul Maqdis ke langit itu namanya Mi'raj. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi, aku didatangkan dengan buraq. Maksudnya didatangkan kepada saya kendaraan buraq. Wa huwa dabbatun abyad, dan dia itu adalah satu kendaraan yang berbulu putih. Tawilun, yang tinggi, fauqal himari, di atas keledai, lebih gede daripada keledai. Wa dunal baghli, dan di bawah bighal, lebih kecil daripada bighal. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu melakukan Isra itu beliau mengendarai buraq. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kendaraan hendaklah dikasih nama, ya, namanya buraq, atau Nabi punya unta namanya qaswa, punya kuda namanya fulan, punya keledai namanya alan, dikasih nama. Ini termasuk satu sunnah yang sudah mahjurah, di mana kita punya kendaraan, punya mobil, tidak ada namanya. Nah, mestinya kendaraan dikasih nama, misalnya Abu Sari atau Ummu Sari atau apalah, terserah, ya. Nama-nama ini untuk membedakan antara satu kendaraan dengan kendaraan-kendaraan yang lainnya, ya. Maka adapun merek itu seperti Honda dan sebagainya, itu bukan satu nama karena masih belum membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah satu sunnah yang sudah ditinggalkan, sebagaimana kata guru kami Syekh Saifun Nasr, ya. Adapun al-baghl, bighal, ini maksudnya adalah anak yang lahir dari kuda tetapi bapaknya adalah keledai. Jadi ibunya kuda tetapi bapaknya keledai. Keledai ini mengumpuli kuda, kemudian lahirlah bighal ini. Nah, ada hadis yang sahih melarang kita untuk mengkawinkan kuda betina dengan keledai jantan. Kenapa? Karena bighal itu sifatnya adalah aqim, yaitu mandul. Jadi tidak ada bighal melahirkan anak, itu enggak ada, ya. Dia pasti mandul. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkawinkan antara keduanya tadi. Kita lanjutkan. Yad'u, dia meletakkan hafirahu, kakinya, telapak kakinya, inda, pada muntaha ujung torfihi, dari mata. Jadi maksudnya sejauh mata memandang dia bisa meletakkan kakinya. Ini menunjukkan cepatnya perjalanan dengan buraq ini. Qala faraqibtuhu, lalu aku pun mengendarainya, hatta ataitu, sehingga aku datang Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Qala farabattuhu, lalu aku mengikat buraq bil halqah,
pada lingkaran allati yang yarbitu bihi mengikat padanya al-anbiya, para nabi-nabi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita punya kendaraan diparkir hendaklah dikunci apabila kita khawatir kendaraan itu akan lenyap, ya, sebagaimana Nabi SAW mengendarai buruk, maka buruknya ini diikat supaya tidak lari, ya, namanya kendaraan hewan, kalau dia tidak diikat pasti lari. Maka ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW ketika bersabda kepada salah satu sahabat, beliau mengatakan iqilha wa tawakkal. Iqilha, ikatlah unta kamu, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jadi Nabi sendiri juga melakukannya. Kecuali kalau memang kita mau sedekah, ya. Jadi kita punya motor mau sedekah, akhirnya ditaruh di luar rumah, kemudian kuncinya sekaligus ditaruh di luar, ya. Kita niatkan sedekah untuk siapa yang mau ngambil, besok pagi sudah hilang, ya sudah, memang niatannya sedekah. Tapi kalau tidak niatan sedekah, ya dikunci. Tapi kemudian al-halqah, yang dimaksud halqah itu adalah lingkaran yang ada pada pintu Baitul Maqdis. Nah, zaman dulu kan pintu-pintu itu kan ada pegangannya untuk membuka, itu ada lingkaran, ya, bentuknya apa? Lingkaran. Pintu-pintu kuno di desa saya pernah mengalami seperti itu, ya, di rumah kakek saya yang dulu ketika saya masih SD, masih mengingat adanya pintu-pintu rumah itu apa? Dengan ada halaqah ini. Nah, nanti di dalam jannah pun juga ada halqah pada pintunya itu sebagaimana hadis yang sahih. Qala thumma dakhaltul masjid, kemudian aku masuk ke masjid, fa shallaitu fihi rak'atain, lalu aku salat padanya 2 rakaat. Nah, ini adalah salat tahiyatul masjid, karena ketika kita masuk ke masjid disunnahkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Menurut jumhur hukumnya sunnah, menurut sebagian kecil ulama seperti Imam Syaukani dan yang lain-lain hukumnya adalah wajib, ya. Wajib karena apa? Karena diperintahkan oleh Nabi untuk tahiyatul masjid dan karena dilarang oleh Nabi untuk duduk sebelum tahiyatul masjid. Jadi menurut mereka 2 hadis ini, satunya menyuruh tahiyatul masjid, satunya melarang duduk sebelum tahiyatul masjid, menunjukkan sangat kuatnya perintah ini sehingga hukumnya wajib. Thumma, kemudian kharajtu, aku pun keluar, faja'ani Jibril, lalu Jibril datang kepadaku alaihi salam bi'ina'in, dengan satu wadah, min khamrin, dari minuman keras, wa ina'in min laban, dan satu wadah dari susu, fakhtartul laban, maka saya pun memilih susu. Jadi ketika Isra, Nabi dihidangi 2 minuman, disuruh milih sendiri. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita menghidangi tamu dengan hidangan yang beraneka ragam. Meskipun orang itu mungkin makan satu aja, ya, tetapi dia dihidangi banyak supaya memilih, tidak ada masalah. Ini tidak termasuk perbuatan tabdzir karena termasuk dari penghormatan tamu, sehingga boleh dihidangkan lebih dari satu macam makanan. Adapun ketika Mi'raj sampai di langit, maka nanti beliau akan dihidangi 3 hidangan. Minuman keras, susu, tambah satu lagi madu. Ternyata Nabi memilih susu lagi. Dan ini menunjukkan bahwa susu lebih utama daripada madu, karena Rasul SAW memilih susu daripada madu. Meskipun dua-duanya susu dan madu disebutkan dalam Al-Quran, ada ayatnya masing-masing. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat madu lebih utama, sebagian lagi berpendapat susu lebih utama berdasarkan hadis itu. Sebagian lagi berpendapat tengah-tengah, mengatakan susu lebih utama dari sisi sebagai makanan, adapun madu lebih utama dari sisi sebagai obat, ya. Wallahu alam bissawab. Jadi ada 3 pendapat masalah ini. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril berkomentar, ikhtartal fitrah, kamu telah memilih fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini adalah istiqamah atau Islam, ya. Jadi istiqamah dalam kebaikan, dan ini isyarat bahwasanya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mendapatkan hidayah memilih sesuatu yang baik, maka umatnya pun juga akan mendapatkan hidayah menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu betul-betul terjadi pada waktu Fathu Makkah. Semua orang Arab pada masuk Islam pada waktu tersebut. Thumma urija bina, kemudian dinaikkan terhadap kami ilas sama, ke langit. Inilah yang dimaksud Mi'raj. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Hadis berikutnya al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8. Mu'jizatu Isra'in Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mukjizat perjalanan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Mekah ke Baitul Maqdis, fi lailatin, dalam satu malam. Kata-kata fi lailatin, dalam satu malam, ini menurut saya wallahu alam bisawab lebih bagus kalau diganti fi ba'di lailatin, ya, pada sebagian malam. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini semuanya terjadi pada sebagian malam. Maka Isra-nya pasti lebih sebagian lagi, ya. Jadi tidak semalam suntuk, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, bagi yang memahami bahasa Arab pasti dia akan mengetahui hal tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, Maha suci zat yang telah menjalankan malam hari terhadap hambanya, lailan minal masjidil haram. Kata-kata asra artinya adalah menjalankan di malam hari. Kenapa ditambahi kata-kata lailan? Bukankah asra itu sudah pasti di malam hari? Nah, para ulama bahasa atau para ulama tafsir mengatakan kata-kata lailan ini ditambahkan, ada fungsinya untuk menunjukkan bahwa perbuatan Isra itu tidak semalam suntuk, tetapi hanya juz'an minal lail, ya, hanya satu bagian dari malam saja, dan itu lebih mukjizat karena jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang sangat dekat. Wallahu a'lam bissawab. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu, masuk pada waktu pagi orang-orang itu ngobrol-ngobrol bidzalika, terhadap hal itu. Jadi viral baginya, ya. Fartadda nasun, maka murtadlah beberapa manusia, fi man kana amanu bihi wa saddaquhu, di antara orang-orang yang dulunya sudah iman kepada Nabi dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'u bidzalika ila Abi Bakr radhiyallahu anhu, dan mereka memperdengarkan hal itu kepada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu, mereka mengatakan, hallaka, maukah engkau, ila sahibika, kepada temanmu yaitu Muhammad, yaz'umu annahu usriya bihil lailata, dia mengatakan bahwa dia telah diisrakan malam ini tadi, ya, tadi malam, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Qala, Abu Bakar mengatakan, awa qala dzalik, apakah Muhammad mengatakan hal itu? Qalu, mereka mengatakan, na'am, ya. Jadi mereka berharap dengan ini Abu Bakar kemudian jadi murtad, ya, bersama mereka. Qala, maka Abu Bakar menjawab, la in kana qala dzalik, kalau betul-betul dia itu mengatakan hal itu, laqad sadaq, sungguh dia sudah benar perkataannya, ya. Di sini saya baca laqad sadaq, sebagaimana dalam sebagian qiraat mutawatirah, dal dengan shad ini bisa idgham, ya. Qalu, mereka mengatakan, awa tusaddiquhu, apakah engkau membenarkan Muhammad, annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis, bahwa dia itu pergi malam tadi ke Baitul Maqdis, wa jaa qabla ayyusbih, dan sudah datang sebelum masuk subuh. Maksudnya tidak masuk akal, ini waktu yang sangat cepat sekali, padahal kalau perjalanan unta bisa 1 bulan atau lebih, ya. Qala na'am, maka Abu Bakar mengatakan, ya, inni la usaddiquhu, sungguh aku ini membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fima huwa ab'adu min dzalik, pada perkara yang lebih jauh dari hal tersebut, ya. Artinya perkara yang lebih mustahil saja, yang lebih jauh saja saya membenarkan, apalagi cuma Isra, itu sesuatu yang sepele bagi saya untuk membenarkan. Usaddiquhu bi khabaris samai, aku membenarkan Nabi dengan berita langit, ya. Jadi dia mengaku mendapatkan berita dari langit, fi ghadwatin aw rawhatin, dalam satu pagi atau dalam satu sore. Padahal dari bumi ke langit jaraknya berapa? Tapi mendapatkan berita dari langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Sayyidina Abu Bakar percaya 100%. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapakah kalian tidak percaya kepada saya, padahal saya ini dipercaya oleh zat yang di atas langit, yaitu Allah. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masaan, datang kepada saya berita dari langit baik waktu pagi maupun waktu sore. Hadis muttafaqun alaih, ya. Jadi wahyu kepada Nabi itu datang bertubi-tubi, datang terus-menerus, sering kali datang. Tapi memang wahyunya tidak selalu sebagai Al-Quran. Kalau wahyu sebagai Al-Quran, ya tidak
seperti ini ya tidak setiap hari ya, tapi yang harian ini adalah wahyu-wahyu yang bukan sebagai Al-Quran, maka ini sering kali ya pagi sore datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, falidzalika, maka karena itulah summiya Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq, orang yang sangat-sangat membenarkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Riwayat Hakim itu seringkali dikatakan wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui pensahihannya oleh Imam Dzahabi, itu karena Imam Hakim menulis kitab Mustadrak dan dia mengumpulkan semua hadis yang sahih menurut Imam Hakim. Tetapi oleh Imam Adz-Dzahabi kemudian diperiksa dan diringkas ya, kitab Mustadrak ini yang dhaif-dhaif dia komentari atau dia buang ya, sehingga yang sahih-sahih saja yang dia ambil dari kitab tersebut. Nah, maka ketika dikatakan Imam Dzahabi menyetujui pensahihannya, ini berarti termasuk yang masuk dalam tulisan ringkasan dari kitab Mustadrak tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini fadilahnya, beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, sementara Sayyidina Umar dijuluki sebagai Al-Faruq, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sementara Sayyidina Uthman diberi julukan Dzun-Nurain, yang memiliki dua sinar karena dia menikahi dua putri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ali bin Abi Thalib dijuluki Abu Turab, demikian juga dijuluki yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bolehnya memberikan julukan apabila julukan itu julukan yang baik. Adapun julukan yang buruk, maka hukum asalnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian itu saling memanggil dengan laqab-laqab ya, atau wala tanabazu, dua qiraah yang mutawatirah. Julukan terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal ada dua. Yang pertama adalah As-Siddiq, yang kedua adalah Al-Atiq. Saya tulis di sini ya, Al-Atiq. Al-Atiq, kenapa diberi julukan Al-Atiq? Ada satu hadis yang sahih mengatakan, Anta atiqullahi minan nari. Engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Qalahu li Abi Bakar. Ini sabda Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, maka disebut Al-Atiq karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan disebut As-Siddiq karena membenarkan Isra Mi'raj yang dibawakan beritanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan beliau disebut Atiq itu karena beliau ganteng wajahnya. Nah, orang Arab menyebut orang ganteng dengan istilah apa? Al-Atiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini sering orang tidak mengetahui siapa namanya. Maka kita perlu mengetahui namanya. Ya, namanya alhamdulillah sama dengan saya ya, Abdullah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah, putranya Abu Quhafah. Baik, kita lanjutkan al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhtarul fitrata, memilih fitrah fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya sudah terulang ya, hadisnya tadi sudah kita baca, tapi di sini beliau akan membawakan hadis yang lebih panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailata usriya bi, pada malam diisrakan terhadap saya, ra'aitu Musa, aku telah melihat Musa, wa idza, ternyata huwa rajulun, dia adalah seorang laki-laki, darbun, yang kurus, rajulun, yang rambutnya sedang-sedang. Jadi rajulun itu yang rambutnya tidak keriting tapi juga tidak terlalu lurus. Kalau mungkin istilah yang tepat apa, mengombak atau gimana ya. Jadi tidak lurus betul tapi juga tidak keriting betul, mengombak ya. Ka'annahu, seolah-olah beliau itu min rijali, dari laki-laki Syanu'ah. Ini adalah orang-orang kabilah Yaman, dan mereka terkenal orang-orangnya tinggi dan kulitnya coklat atau seperti kita orang Indonesia. Nah, maka Nabi Musa bisa kita bayangkan ya, orangnya tinggi, kurus, kemudian kulitnya coklat. Wa ra'aitu Isa, dan aku melihat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, fa idza huwa rajulun raba'atun, ternyata dia itu adalah seorang laki-laki yang sedang-sedang. Sedang itu maksudnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Ahmar, yang berkulit merah, maksudnya putih.
Jadi orang Arab itu menyebut warna kulit manusia ada 3, ada aswad, ada hitam, ada ahmar, ada merah, ada juga satunya lagi adalah abyad, putih. Nah, bedanya apa ahmar dengan abyad ini? Ya, ahmar ini berarti putih yang ada kemerah-merahan, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam putihnya bukan putih pucat seperti orang Cina. Ka'annama kharaja min Dimas, seolah-olah beliau itu keluar dari kamar mandi. Ya, jadi Dimas itu artinya kamar mandi. Nah, saya nggak tahu kalau ada orang diberi nama Dimas, apakah dia tahu artinya atau tidak. Dimas itu hammam, ya, jadi tempat pemandian umum, ya, kolam renang atau tempat untuk mandi. Wa ana asbahu waladi Ibrahim, dan akulah orang yang paling mirip di antara anak-anak Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan siapa? Bihi, dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya ke atas sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini putranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Thumma utitu bi ina'aini, kemudian aku diberi 2 wadah. Fi ahadihima labanun, salah satunya ada susunya, wa fil akhar khamrun, pada yang lain ada minuman keras. Faqala syrab ayyahuma syi'ta, maka Jibril mengatakan minumlah mana saja dari keduanya yang kamu mau. Ini cara menghidangkan kepada tamu kalau makanannya beraneka ragam, ya, yaitu mempersilahkan dengan cara ini, ya. Silahkan diambil yang antum suka. Fa akhadtul laban, lalu saya pun mengambil susu, fasyarituhu, lalu saya meminumnya. Faqila akhadtal fitrah, maka dikatakan kamu telah memilih fitrah, tadi ya, Islam atau istiqamah. Ama ketahuilah innaka, sesungguhnya engkau, law akhadtal khamra, kalau engkau itu mengambil minuman keras, ghawat ummatuka, umatmu akan menjadi sesat. Hadis muttafaqun alaih, dan lafalnya milik al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi dalam kasus ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih, ternyata beliau memilih yang baik. Maka dari sini kita ambil pelajaran, kalau ada 2 pilihan, pilih yang terbaik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga susu itu mengandung tafaulan, ya, karena susu itu kan menyehatkan badan, sehingga ini mengandung makna sangat banyak, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu ini diminum lezat, kemudian enak rasanya, kemudian menyehatkan badan, manfaatnya banyak. Nah, demikian juga ketika beliau memilih susu ini, berarti maksudnya adalah insyaallah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mengingatkan kita pada satu kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u, pengikut itu, tabi'un, mengikuti kepada sumbernya atau kepada asalnya. Kalau Nabi Muhammad SAW punya umat, nah beliau memilih fitrah, maka umatnya insya Allah sama dengan beliau. Demikian juga sebaliknya, kalau Nabi ini seandainya, ya, memilih minuman keras, nah, umatnya nanti juga sama, akan memilih kesesatan daripada kebenaran. Tidak ada yang mau masuk Islam, tapi alhamdulillah Nabi memilih fitrah, memilih susu, sehingga banyak umat Nabi SAW kemudian pada masuk Islam sampai terjadi Fathu Makkah tersebut. Hadis berikutnya al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi, maksudnya di dalam salat Lailatul Isra, pada malam Isra, fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sungguh-sungguh ra'aituni, aku melihat aku, maksudnya aku teringat, ya, fil hijri, di dalam hijr Ismail, yaitu tempat yang berbentuk seperti huruf U itu di depan Ka'bah, ya, hijr Ismail. Wa Quraisyun, sementara orang-orang Quraisy, tas'aluni, mereka bertanya kepada saya, an masraya, tentang Isra saya. Fasa'alatni, maka Quraisy bertanya kepada saya, an asya, tentang beberapa hal, mim Baitul Maqdis, tentang Baitul Maqdis, lam uthbidha, yang aku belum belum mengokohkannya, maksudnya belum niteni, ya, kalau bahasa Jawa itu, ya. Jadi beliau dites oleh orang-orang Quraisy, apakah betul kamu sudah Isra? Kalau betul Isra, ditanya, ya, berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa?
kemudian berapa jumlah pintu misalnya ya, di mana kamar mandinya. Nah, ada beberapa hal yang Nabi itu belum memperhatikan dari Masjidil Aqsa itu. Faquribtu qurbatan, maka saya pun susah dengan satu susah yang besar, ma quribtu mithlahu qattu, yang aku belum pernah susah semisal itu sama sekali. Qala, dan ini menunjukkan bahwa seorang nabi itu bisa aja susah ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, wali-wali Allah itu tidak bisa takut, tidak bisa sedih. Itu maksudnya fil akhirah, nanti di akhirat. Adapun di dunia bisa, nabi itu bisa sedih, bisa sakit, bisa susah ya. Allah mengatakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, Nabi Musa merasa ketakutan ketika melihat apa? Ular yang dikirim oleh sihir-sihir itu, tukang-tukang sihir itu. Nah, kembali ke sini. Farfa'ahu Allahu, maka Allah pun mengangkat Baitul Maqdis li kepada saya, anzuru ilaihi, aku melihat kepadanya. Ma yas'aluni an syai'in, tidaklah mereka bertanya kepada saya tentang sesuatu, illa amba'tuhum bih, kecuali aku pasti memberitahu kepada mereka dengannya. Jadi ketika Nabi di Mekah sudah pulang dari Isra, beliau dites oleh orang-orang kafir, Allah munculkan Baitul Maqdis di depan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini terjadi kepada Nabi beberapa kali ya. Misalnya ketika beliau salat gaib terhadap Raja Najasyi. Beliau di kota Madinah. Kemudian beliau salat, nah itu dalam riwayat disebutkan bahwa bumi ini yang tinggi-tinggi ya, yang bukit-bukit semuanya didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa melihat dengan matanya kepada jenazah Raja Najasyi. Tapi saya jujur bahwa riwayat itu memang derajatnya dhaif. Tapi minimal hal itu sangat mudah terjadi dengan sebab kita mengetahui hadis ini ya. Itu mathil ya, nadhir itu adalah semisal dengan cerita ini, maka ini bisa menguatkan meskipun derajatnya dhaif. Waqad ra'aituni, dan aku sungguh melihat aku, maksudnya aku mengingat fi jama'atin minal anbiya, dalam satu kelompok, dalam satu kumpulan para nabi, fa idza Musa qa'imun yusalli, ternyata Nabi Musa sedang berdiri melakukan salat. Nah, ini menunjukkan bahwa para nabi, roh-roh mereka sudah mati ya, tapi mereka masih saja melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwa para nabi yang sudah mati itu kemudian istirahat leha-leha, enggak, mereka salat sampai nanti hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya'a ahya. Al anbiya'u ahya'un, para nabi itu masih hidup, tapi ya hidup-hidup barzakh ya, bukan hidup alam dunia. Fi kuburihim yusallun, di dalam kubur mereka sedang salat. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Tapi masalah gini nggak boleh ditanyakan ya, salatnya gimana? Orang di kubur itu sempit ya, apakah tidak terdesak oleh tanah dan sebagainya? Ini nggak boleh ditanyakan, ini masalah alam barzakh. Ya. Ada juga hadis yang lebih detail tetapi dhaif. Innal anbiya la yutrakuna fi kuburihim, para nabi tidak dibiarkan di dalam kubur ba'da arba'ina lailah, setelah 40 malam. Jadi kalau sudah 40 malam diambil dari kuburnya ya. Untuk apa? Walakin yusallun baina yadayillah, tapi mereka salat terus di hadapan Allah hatta yunfakha fis-sur, sampai ditiup pada sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil ya, terjadi hari kiamat. Ini hadis riwayat Hakim dalam tarikhnya, tapi derajatnya dhaif kata Al-Albani. Kita lanjutkan. Faida, ternyata rajulun, dia itu seorang laki-laki yang darbun, yang kurus, ja'dun, yang keriting. Nah, tadi hadis sebelumnya dikatakan bahwa beliau tidak keriting ya. Sementara di sini dikatakan ja'dun, artinya keriting. Nah, maksudnya adalah keritingnya tidak dahsyat tetapi juga tidak lurus dahsyat. Nah, maka saya katakan tadi apa? Mengombak begitu ya. Ka'annahu min rijalis syanu'ah. Wa idza Isa bin Maryam, ternyata Nabi Isa bin Maryam alaihi salam qa'imun yusalli, sedang berdiri salat juga. Aqrabun nasi bihi syabahan, orang yang paling dekat terhadap Nabi Isa miripnya, paling mirip dengannya adalah Urwatu bin Az-Zubayr Mas'udin Ats-Tsaqafi. Ya, ini salah satu pentolan orang-orang Bani Tsaqif, dan ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam kemudian mengislamkan banyak dari kaumnya. Jadi ini jasanya besar terhadap Bani Tsaqif. Wa idza Ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli, ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam juga sedang berdiri salat. Asbahun nasi bihi,
Orang yang paling mirip terhadap Nabi Ibrahim adalah sahibukum, sahabat kalian, yakni nafsahu. Yang dimaksud oleh Nabi adalah Nabi Muhammad sendiri. Fahanatis salatu, lalu datanglah waktu salat. Fa'amamtuhum, maka saya pun mengimami mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW yang masih hidup mengimami para nabi yang sudah mati. Ya, sebenarnya nggak boleh ditanyakan masalah gaib ya. Falamma faragtu minas salati, tatkala aku telah selesai dari salat, qala qailun, berkata seorang yang berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, hadza Malik, ini adalah malaikat Malik, sahibun nar, penjaga neraka. Fasallim alaihi, salamlah kepadanya. Jadi Nabi dikenalkan kepada tamu-tamu yang lain. Nah, ini seperti ini adab ya, kalau ada tamu yang datang maka dia dikenalkan kepada orang-orang yang tokoh-tokoh yang ada di sekitar situ. Faltafattu ilaihi, maka aku pun menoleh kepada malaikat Malik. Fabada'ani, maka malaikat Malik memulai saya bisalam, dengan ucapan salam. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adabnya kepada seorang ulama. Kalau kita bertemu dengan mereka, bukan kita menunggu disalami oleh mereka ya, tapi justru kita yang memulai salam. Assalamualaikum Pak Kiai gitu. Sebagaimana malaikat Malik menghormati Nabi Muhammad SAW sehingga beliau memulai salam kepada Rasul SAW. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-11, al-hadithul 11. Al-Masjidul Aqsa yujalla lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Masjidil Aqsa ditampakkan kepada Nabi SAW di Makkah liyasifahu li Quraisyin, supaya beliau menceritakannya ya, menyebutkan ciri-cirinya kepada orang-orang Quraisy. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu lamma tatkala kadzabatni Quraisyun, mendustakan saya orang-orang Quraisy, yaitu mendustakan Isra Mi'raj. Qumtu fil hijri, aku berdiri pada Hijr Ismail atau disebut juga Al-Hatim. Fajallallahu, maka Allah pun menampakkan li kepada saya Baitul Maqdis. Fatafiktu ukhbiruhum, maka saya pun mulai mengabari mereka an ayatihi, tentang tanda-tanda Baitul Maqdis ya, ciri-ciri Baitul Maqdis. Wa ana anzuru ilaih, dan saya bisa melihat kepada Baitul Maqdis karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini isinya sama ya. Dan ini mengingatkan kita kepada kasus di mana Sayyidina Umar sedang khutbah di mimbar Jumat di Madinah. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah dia mengatakan, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, kamu naik gunung. Nah, Sariyah ini adalah pemimpin pasukan perang, dikirim oleh Sayyidina Umar untuk perang ya, kemana, ke Syam atau yang lain, jauh sekali dari Madinah. Nah, waktu itu hari Jumat perang, mereka terdesak hampir kalah. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka hampir kalah, mendengar suara Sayyidina Umar, wahai Sariyah, naik gunung. Akhirnya Sariyah ini naik gunung, mimpin pasukannya, akhirnya jadi menang. Nah, begitu mereka pulang dari perang itu, mereka saling cerita ya, kami mendengar suara Sayyidina Umar. Nah, kok bisa Sayyidina Umar di Madinah melihat kasus yang ada di negara perang tersebut, padahal jaraknya sangat jauh sekali, tidak ada video call pada waktu itu ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa apa yang bisa menjadi mukjizat untuk Nabi bisa juga menjadi karomah untuk wali. Para ulama mengatakan majaza ayyakuna mu'jizatan linabiyyin jaza ayyakuna karamatan liwaliyin. Apapun yang boleh menjadi mukjizat untuk Nabi, maka boleh untuk menjadi karamah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya al-hadits tsani asyar, hadis 12. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u nasara Baitul Maqdis, menyeru orang-orang Nasrani Baitul Maqdis lil Islam, untuk masuk Islam. Ani Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Abu Sufyan akhbarahu anna Hiraqla, bahwasanya Heraklius, ini adalah raja Romawi, arsala ilaihi, mengutus kepada Abu Sufyan, wahum bi Ilya, sementara Abu Sufyan dan teman-temannya sedang ada di Ilya. Ilya ini nama lain dari Baitul Maqdis ya. Maka Masjid Baitul Maqdis disebut juga Masjid Ilya. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah kirim surat kepada Heraklius supaya dia masuk Islam. Falamma faragha min qira'atil kitab, maka tatkala dia telah selesai dari membaca surat tersebut, kathura indahu, banyak padanya as-sakhabu ya, suara-suara gaduh. Fartafa'atil aswat, maka tinggilah suara-suara tersebut, yaitu suara-suara para pengikutnya ya, karena mereka semuanya benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ada surat dikirim oleh Nabi Muhammad kepada Heraklius, dibacakan, mereka semuanya kaget dengan isinya, mereka pada rame ini. Wa ukhrijna, dan kami pun orang-orang Arab tadi dikeluarkan dari majelis.
Faqultu li ashabi, maka saya pun berkata kepada teman-temanku, hina ukhrijna, ketika kami telah dikeluarkan, laqad amira, sungguh telah membesar, amru, urusan Ibnu Abi Kabsyah, putranya Abu Kabsyah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu, sesungguhnya Muhammad itu, yakhafuhu, takut kepadanya, maliku Banil Asfar, rajanya Banil Asfar. Banil Asfar ini adalah orang-orang Romawi, karena mereka punya nenek moyang, salah satunya bernama Al-Asfar. Nah, sehingga mereka disebut sebagai Banil Asfar, ya, sebagaimana Bani Israel itu karena keturunan Nabi Israel, Nabi Yaqub alaihi salat, Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, Nabi Yaqub, ya, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, maka disebut sebagai Bani Israel. Maka di sini juga Banil Asfar. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendakwai Nasrani Baitul Maqdis untuk masuk Islam. Maka waktu itu suratnya dibaca oleh Heraklius, tetapi mereka kemudian tidak mau masuk Islam. Heraklius sendiri sebenarnya mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, karena dia mengetahui dari kitab suci mereka bahwa memang ada Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya sudah dicekkan kepada Abu Sufyan ini. Jadi Abu Sufyan ini ditanya, bagaimana ciri-ciri Muhammad? Dia memerintahkan apa? Kemudian bagaimana kondisi perang dia dengan kaumnya? Kemudian bagaimana kondisi pengikutnya? Nah, semua yang dijawabkan oleh Abu Sufyan itu, kata Heraklius ini sudah cocok sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang diberitakan dalam kitab suci. Tapi karena Heraklius ini khawatir kalau dia masuk Islam, pengikutnya tidak pada mengikuti dia, akhirnya dia tidak punya kekuasaan lagi, maka dia tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, sehingga dia masih memegangi kesesatannya. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik, ya. Jadi dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa tidak semua orang yang paham itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu seperti ini. Tahu, paham, ya, bisa nerjemahkan, bisa memahami. Apakah semua yang bisa memahami hadis, memahami tafsir, apakah mendapatkan hidayah? Tidak semuanya. Ada yang pintar tafsir, pintar hadis, tetapi pintar juga untuk melanggar hadis dan Quran tersebut. Karena itu sangat penting kita sebelum kita berdoa, belajar, ya, kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Minta ilmu yang manfaat. Karena apa gunanya kalau kita ilmu banyak-banyak tetapi ternyata prakteknya terhadap ilmu tersebut sama sekali tidak ada. Atau semakin banyak ilmunya semakin menyelisih terhadap ilmu tersebut. Ini kan malah menjadi bumerang untuk kita sendiri. Mestinya tidak seperti itu, ya. Mendapatkan ilmu juga bisa mengamalkan meskipun sesuai dengan kemampuan, tetapi minimal, ya, kita ada usaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Terakhir sebagai penutup, di sini Ibnu Abi Kabsyah. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Ibnu Abi Kabsyah? Karena Abu Kabsyah ini salah satu kakek Nabi SAW yang tidak terkenal, dan orang-orang Arab itu kalau ingin mencela seseorang itu disebutkan nenek moyangnya yang tidak terkenal, ya. Tidak disebutkan sebagai cucunya Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib terkenal, tokoh yang terkenal. Atau pendapat yang lain mengatakan bahwa Abu Kabsyah ini adalah bapak susuan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dinisbatkan kepada bapak susuannya untuk mencela beliau, ya. Waktu itu memang Abu Sufyan belum masuk Islam, tetapi akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam pada waktu sebelum Fathu Makkah, dan Abu Sufyan ini adalah bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, penulis wahyu Nabi SAW, juga bapaknya Ramlah atau Ummu Habibah yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktulah yang membatasi kita. Sudah terdengar suara alarm, waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.